Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adu Ananda Syamai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi perkuliahan paradigma akuntansi. Nah, sebelum kita memasuki apa itu paradigma, kita harus mengetahui ini pengembangan ilmu akuntansi. Nah, pepatah mengatakan bahwa akuntansi adalah an ever-changing discipline, di mana akan berubah terus-menerus sepanjang masanya. Dengan hal ini, paradigmanya juga selalu berubah. Nah, pergeseran paradigma ditandai oleh pengguna akuntansi yang semula hanya dipahami sebagai alat yang untuk melaporkan transaksi keuangan yang bersifat historis, kemudian menjadi ilmu pengetahuan yang mempunyai ketentuan ilmiah. Paradigma itu apa sih? Paradigma itu kata serapan dari bahasa Latin yang artinya suatu pola atau model. Nah, atau sering disebut juga sebagai perspektif atau cara pandang atau worldview, cara pandang dunia ataupun pemikiran ahli atau mazhab terhadap suatu realitas. Nah, untuk ilmu akuntansi ini dikenal beberapa paradigma. Yang pertama, menurut Chua itu paradigma fungsional. Dan yang kedua paradigma interpretivisme, dan yang ketiga paradigma kreativisme. Nah, kemudian Triwoyono itu menambahkan satu paradigma lagi, yaitu paradigma postmodernisme. Menurut Triwoyono, paradigma pendidikan akuntansi itu dibagi menjadi 4. Yang satu paradigma fungsionalis positivisme, yaitu cara pandang fungsionalis paradigma pada aspek ontologi banyak dipengaruhi oleh fisika realisme yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang objektif, berdiri secara independen di luar diri manusia. Yang kedua ada paradigma interpretivisme. Paradigma ini diturunkan dari Germanic philosophical interest yang menekankan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman. Paradigma ini lebih mengutamakan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol. Yang ketiga itu ada paradigma kritisisme. Jika paradigma yang pertama melihat realitas dalam struktur yang objektif dan paradigma yang kedua melihat dengan cara yang subjektif, maka paradigma ini melihat realitas sosial berada di antara keduanya. Yang keempat itu ada paradigma postmodernisme. Postmodernisme adalah sebuah cara pandang yang mencoba meletakkan dirinya di luar paradigma modern, dalam arti bahwa ia menilai modernisme bukan dari kriteria modernitas, tetapi melihatnya dengan cara kontemplasi dekonstruksi. Paradigma keilmuan barat. Yang pertama ada paradigma fungsionalis. Yang sebelumnya tadi telah dijelaskan, paradigma ini dominan pada studi organisasi, bersifat konkret dan bisa diidentifikasikan, dipelajari dan diukur melalui media ilmiah. Kalau paradigma interpretatif, paradigma ini menjelaskan tentang kestabilan perilaku dalam pandangan seseorang individual. Paradigma ini memfokuskan pada pemahaman mengenai dunia yang diciptakan secara subjektif apa adanya serta prosesnya. Ketiga, itu ada radikal humanis. Pandangan paradigma ini kesadaran seseorang didominasi oleh struktur ideologinya secara pandang hidupnya dan interaksinya dengan lingkungan. Yang keempat, ada radikal strukturalis. Paradigma ini mempercayai bahwa perubahan radikal dibentuk pada sifat struktur sosial. Dilihat dari perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ilmu akuntansi modern yang mengedepankan materi dan bebas nilai membuat akuntansi ke arah materialistik, egoistik, sekularistik, dan ateistik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang penyimpangan dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan yang bersangkutan dan mencerminkan sifat yang tidak baik. Akuntansi dalam epistemologi yaitu theory of knowledge yang diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar. Dalam aliran filsafat ini, untuk memperoleh ilmu itu dibagi menjadi 4. Yang satu, positivism. Menurut Auguste Comte, positivism yaitu menunjukkan pada suatu yang konkret, pasti, jelas, dan bermanfaat. Yang kedua,
itu ada rasionalisme. Menurut rasionalisme ini, memperoleh kebenaran berdasarkan logika yang bersumber dari akal budi atau rasio dengan menyampingkan panca indera karena dianggap dapat menyesatkan. Yang ketiga itu ada empirism, berlawanan dengan rasionalisme. Pangkal pengetahuan adalah pengalaman atau indera, memperoleh kebenaran dengan meningkatkan indera sehingga kebenarannya a posteriori. Kritikal, waktu dan ruang adalah dua bentuk pengalaman. Akal menerima bahan-bahan dari pengamatan dan pengamatan tersebut dikelola oleh waktu dan ruang dan menghasilkan suatu pengetahuan. Sekian dari presentasi saya, semoga ilmunya bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.